semuanya, kita kembali lagi di channel Indonesia Berpusaka. Jadi di episode kali ini kita akan membahas koleksi yang lainnya yang dimiliki oleh Papa. Apa nih Pak yang selanjutnya nih? Oke. Yang meling-meling sekali nih. Terusan dicuci nih kalau ini. Wah. Ya, oke. Ini keris Nogososro. Tangguhnya Mataram. Mataram kuno. Mataram kalau menurut teman Papa ini yang ahli spiritual, ya spiritual itu ini dulu dibuat pada zaman Prabu Hanyokroowati. Hanyokroowati itu raja kedua setelah Panembahan Senopati sebelum Sultan Agung. Ya, itu memerintah di Mataram itu di Kota Gede waktu itu mulai tahun 1601 sampai tahun 1613. Berarti raja setelah Panembahan. Oke, kalau dari Warangkanya sendiri. Warangkanya ini kayu timoho kendit, pelet kendit. Nah, full. Termasuk dedernya. Dedernya ini juga timoho, peletnya kendit juga. Jadi satu ya waktu. Iya, udah satu set. Sama ini ya. Ini. Iya. Kuningan ya. Ini awak-awakannya ini kuningan ya, di sepuh emas. Terus kalau yang tengahnya ini dari perak. Dari perak. Oke. Terus ini mendaknya ini model widengan. Apa ya. itu? Ya, model kayak begini ini namanya widengan. Dari daerah Jogja. Widengan ya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini keris Nogososro Luk 13. Adik udah tahu ngitungnya 13. Gimana? Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ini Luk 13. Ini ngemut emas. Gonjonya wilut. Oke. Cuma ini memang Nogososro yang tidak kinatah emas, kan ada yang kinatah. Oh, yang berlapis tambah emas-emasnya ini. Nah, ini menurut buku dari yang Papa pernah baca dari teman Papa itu, dia itu ngumpulin buku-buku kuno itu, buku-buku lama tentang keris Nogososro. Nogososro itu nogo yang mempunyai sisik 1000. Filosofi dari namanya itu. Ini ada stilasi naga. Nah, stilasi naga ini mirip dengan digambar yang gambar buku-buku tua itu yang teman Papa punya, yang di situ disebut bahwa itu Nogososro karya Empu Suponom tulisannya gitu, Suponom. Jadi Empu Suponom itu bentuknya mirip sekali dengan kestilasi kepala naganya, itu mirip. Ini Ada mahkotanya. Ada mahkotanya, terus ada sulur-sulurnya. Emang beneran ininya tuh emang ada Ngemut emas. Ada yang ngemut emas, ada yang ngemut inten, berlian. Berarti tergantung. Ada yang batu rubi gitu. Kalau ini emas 24 karat. Itu kenapa ngemut emas terus ngemut apa juga? Oh ya, Itu ada kenapa? batu intan, berlian gitu. Nah, ini konon ceritanya kalau naga itu kan angsarnya atau energinya itu besar gitu kan, supaya nggak terlalu besar diredam dengan ditutup pakai emas itu ceritanya kayak gitu. Nah, terus menurut ahli spiritual yang di Jogja bahwa ini memang pernah menjadi koleksi Keraton Mataram waktu ibu kotanya berpindah di Karaton Kerto. Jadi kerajaan Mataram itu pindah-pindah. Ya, Mataram Islam ya, pindah-pindah. Yang pertama di Kota Gede pada zaman Panembahan Senopati sampai dengan Prabu Hanyokroowati. Ya kan? Kemudian yang raja ketiganya itu Sultan Agung memindahkan ibu kota Mataram yang ada di Kota Gede itu ke daerah Kerto. Daerah Kerto itu sekarang itu kecamatannya masuk ke Pleret.
Itu mulai tahun 1613 sampai 1645 zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, setelah itu kan raja penggantinya putra Sultan Agung itu Sunan Amangkurat yang pertama. Itu pindahin lagi dari Kerto itu pindah ke Pleret. Pleret itu jaraknya cuma 2 kilo. Nah, itu situsnya tinggal cuma ada umpak tempat batu-batu untuk yang dudukan kayu penyangga itu aja, sudah tinggal itu. Nah terus itu pindah-pindah dari Pleret pindah ke Kartosuro, Kartosuro pindah ke Surakarta sampai sekarang, dan Surakarta pecah di Yogyakarta yang sekarang. Kalau dari pamornya sendiri nih, Pamornya ini kulit semongko, Kak. Bentuknya kan kayak kulit semongko. Krisis. Oke. Nogososro ya, Nogosroso itu kalau yang asli pertama kali yang pancer itu kan buatan Pertama kali itu Empu Supo ya. Tanggulnya kapan? Zaman Mojopahit. Mojopahit itu sebelum Mataram apa? Sebelum Mataram. Jadi sebelum Mataram itu Pajang, sebelum Pajang itu ada Demak, sebelum Demak Majapahit. Jadi itu jauh. Ya. Dan yang asli yang Dulu pertama kali itu sekarang gimana? Di Kemungkinan besarnya ada di keraton. Keraton. Ya, jadi yang asli itu keris-keris yang asli itu sebenarnya yang ada cuma di keraton lah gitu. Yang beredar di luaran itu yang dijual segala macam itu tiruan semua. Kalau mau tahu, ya bilang itu, asli. Kalau yang asli artinya yang masterpiece. Masterpiece itu ada yang pertama kali dibikin. iya. Gitu ya. Jadi yang beredar sekarang ini semuanya tiruan termasuk ini, tapi tiruan asli enggak ini? Sudah asli. Tapi tiruan gitu. Tiruan yang dibuat zaman kapan? Zaman Mataram. Ya kan, zaman Pajang mungkin juga dibikin. Zaman sekarang dibikin juga. Zaman Paku Buwono. Oh iya, Pak. Banyak sekali. Jadi jangan sombong. Oh, saya punya yang asli. Saya papa nggak percaya kalau ada orang. Oh, yang asli yang pertama kali dibikin loh ya. Itu paling tiruan semua. Tapi harganya juga mahal-mahal. Ya, tiruan yang asli itu paling di keraton lah. Ya kan, dan nggak keluar banyak. Itu kerennya ini nih. Ini karena kerisnya udah ratusan tahun. Ini ada satu garis yang nggak putus yang masih nyambung. Kecil sekali. Kecil banget itu ngerawatnya sih. Keren. Iya, ini papa tuh dulu dapatnya dari teman papa. Teman papa itu masih ada keluarga dulu itu mantan bupati zaman dulu. Dia masih kerabat. Dan ini warongkonya papa ganti, ini baru. Yang aslinya ya itu dari Cendanawangi kuno dan ada sunggingan. Sunggingannya kuno sekali. Wah, bagus sekali. Iya, cuma waktu itu ada teman baik papa, ya kan. Dia suka kasih apa gratis gitu kan. Suatu saat papa mikir, wah dia yang suka apa sih papa buat balas gitu kan. Karena dia tempat pamrih itu. Ya, Pak Dekus kan. Tapi akhirnya kayaknya beliau pernah bilang, wah itu bagus ya kayaknya senang, ya udah papa kasih gitu. Padahal itu otentik rasanya. Sih ya nggak apa-apa. Nah, ini papa ganti. Ini baru. Yang penting Papa dapat ini kapan? ini papa dapatnya sudah 7 tahun yang lalu. Udah lama sekali. Sudah 7 tahun. kalau ingat-ingat dapatnya kapan pun ya juga lupa ya banyak keris-keris lainnya. Soalnya banyak. Ya, nanti kalau di review itu mungkin setahun juga ya. Nanti koleksinya papa itu bisa di review setahun. Ya, bulan. Tapi cuma memang papa mulai selektif. Jadi selektif. Yang papa tangguh belum ada ya papa cari. Tapi kalau tangguh sudah ada, kalau tangguh sudah ada sama gitu, harusnya yang lebih baik dengan dapur yang berbeda, dengan pamor yang mungkin berbeda. Tapi kalau enggak ya sudah. Jadi papa berusaha untuk punya yang menurut tangguh, Nggak yang sama, tangguh lempoh gitu. Nggak sama kayak yang udah punya tanggung-tanggung lain, jenis-jenis lain. Jadi Majapahit, papa juga berusaha untuk mencari yang Majapahit tos. Yang tos itu maksudnya kalau istilahnya adalah Majapahit yang keris yang dibuat pada zaman Majapahit, pembuatannya di Majapahit, yang dibuat oleh Empu Majapahit. Nah gitu. Tapi kalau misalkan Mataram Sultan Agung, nanti kapan-kapan kita review. Papa punya itu yang lot 11, Mataram Sultan Agung, ada Kinatah Gajah Singo. Itu memang tos, jadi
betul-betul dibuat oleh Empu Mataram yang dibuat pada zaman rajanya itu Sultan Agung. Iya. Itu, dan bahan-bahannya memang betul dari situ. Jadi memang tak terbantahkan menurut literatur kan itu. Jadi Papa ya coba ada yang dari yang artefak kuno itu Jalak Budo kan gitu kan. Terus zaman itu kan Mataram Hindu ya, terus ada yang zaman Kauripan, Singosari, Kediri, Majapahit, Demak ya yang tadi kita review ya itu Demak, Pajang, Mataram, Kartosuro, Sultan Agung ya kan, ada Mangkurat, ada Panembahan Senopati segala macam sampai ke yang Noman sampai yang baru Papa punya ya, yang baru. Nah, terus kalau Nago Sosro sendiri ini semuanya emang lo 13 apa emang ada lo 5? Ada yang lotnya berbeda. Tergantung tangguhnya. Tergantung lotnya. Jadi disebut kalau ini pokoknya buntutnya ini sampai ke atas gini kan, kelihatan itu Nago Sosro ada mahkotanya. Nah, tinggal nyebutnya nanti Nago Sosro ini lo 13, Nago Sosro lo 11 gitu. Ada juga model Naga tetapi lo 7 itu disebut Naga Sabto. Papa punya juga malah lapis emas. Ada Yeah. tangguhnya nom-noman tapi Ya, ya nanti kita kamar bahas ya. terus Review. tangguh Jenggolo. Jadi yang Papa ini enggak berusaha mau udah sekian lama ya nyari-nyari yang kira-kira menurut para pakar yang sepuh-sepuh itu yang kadang perbedaan pendapat tapi Papa ambil yang mayoritas menyepakati modelnya kayak apa, itu yang Papa cari. Jadi yang memang benar-benar sesuai dengan literatur, sesuai dengan pendapat para sesepuh perkarisan. Oh, tangguh ini tuh modelnya kayak begini, itu yang Papa kejar. Nah, alhamdulillah ya mayoritas dari seluruh tangguh itu hampir Papa semua punya. Oke, mungkin segitu dulu yang episode kali ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.